Hello everyone, perkenalkan nama saya Sofia Selina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan saya, yaitu tentang liabilitas jangka panjang. Ini menarik untuk dibahas. Jadi, sini saya tidak sendiri. Saya beserta teman-teman saya, yaitu Khairun Fadila Lubis, Lutfia Hanifah, Salman, Siti Hawaran Fane, dan saya sendiri, Sofia Selina, akan mempresentasikan tentang liabilitas jangka panjang, salah satu mata kuliah di pelajaran akuntansi menengah kedua. Pada pembahasannya, saya akan membahas yang pertama itu tentang karakteristik liabilitas, yang kedua tentang pengukuran awal, dan yang ketiga tentang pengukuran setelah pengukuran awal, yang keempat tentang penghentian pengakuan, yang kelima tentang penyajian dan pengungkapan, serta yang keenam, ini pembahasan terakhir, menarik sekali, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Oke. Pada pembahasan pertama, yaitu karakteristik liabilitas, akan dibacakan oleh Khairun Fadilah Lubis. Kepada teman saya Khairun Fadilah Lubis, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Fadilah Lubis akan menjelaskan makalah kelompok kami yang berjudul liabilitas jangka panjang. 1. Karakteristik liabilitas. A. Definisi. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang diklasifikasi atau classified statement of financial position, liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. B. Liabilitas jangka panjang versus liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau penciptaan kewajiban lancar lain yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek, yakni 1. Hutang usaha yang merupakan saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. 2. Wesel bayar, yakni janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. 3. Jatuh tempo yang berjalannya hutang jangka panjang. Perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang sebagai kewajiban lancar dan bagian sisanya sebagai hutang jangka panjang. 4. Hutang dividen, yakni jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. 5. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Yang dimaksud dalam kewajiban ini atas dasar jangka panjang dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya. Liabilitas jangka panjang, yakni terdiri atas perkiraan alir sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Kewajiban yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang diantaranya yakni 1. Hutang obligasi, yaitu hutang yang tertulis dalam surat obligasi yang dilakukan oleh pihak yang berhutang. 2. Wesel bayar jangka panjang, yakni memiliki substansi yang sama seperti obligasi di keduanya, mempunyai jatuh tempo yang tetap dan suku bunga ditetapkan atau implisit. Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Berdasarkan PSA ke-50 revisi 2014, instrumen keuangan penyajian adalah setiap liabilitas yang berupa 1. Kewajiban kontraktual, 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas
yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu: 1. Non-derivatif, 2. Derivatif. 3. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. 4. Jika instrumen tersebut atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan 1. Non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau 2. Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Bagian prorata aset bersih hanya pada saat likuidasi dikategorikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut. 1. Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Entitas memberikan hak kepada pemegang instrumen untuk bagian prorata aset bersih entitas dalam hal likuidasi entitas. 2. Instrumen ini berada pada kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya. 3. Seluruh instrumen yang berada pada kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lainnya harus memiliki kewajiban kontraktual identik bagi entitas penerbit untuk memberikan bagian prorata aset bersih pada saat likuidasi. Pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan awal adalah entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Dan pengukuran, pada saat pengukuran aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas pengukuran pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat distribusi secara langsung dengan peroleh atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi adalah surat utang yang diberikan kepada pemegang obligasi untuk memberitahukan perjanjian untuk membayar hutang serta bunga yang telah ditentukan, serta perjanjian untuk membayar hutang tersebut. Penerbitan wesel bayar. Penerbitan wesel bayar adalah surat yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar hutang sesuai dengan bunga, janji, dan waktu yang sudah ditentukan. C. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal yaitu pengukuran aset tetap yang selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh. Dalam PSAK 16 versi 2007 terdapat perubahan yang signifikan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, terutama tentang pengukuran nilai aset tetap setelah perolehan. Dalam PSAK 16 versi 2007, pengakuan adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut. Ada dua metode. Jadi metode yang pertama ada metode historis dan yang metode kedua ada metode revaluation. Nah, kita masuk ke metode pertama. Metode pertama itu metode historis. Dalam PSAK tahun 1994 menyebutkan dengan metode ini setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, maka aset tersebut dicatat sebagai harga perolehan lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan aset tetap. Yang kedua ada metode revaluation. Ini dalam PSAK versi 2007 menyatakan dengan metode ini
setelah aset tetap diakui, maka suatu aset tetap ini dinilai wajar dan dapat diukur secara andal dan harus dicatat dalam jumlah revaluasian. Apa itu jumlah revaluasian? Yaitu jumlah suatu nilai wajar pada tanggal revaluasi lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi tersebut. Next, penentuan nilai aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada umumnya dilakukan melalui penilaian yang dimiliki oleh kualifikasi profesional. Untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan, biasanya penilaian menggunakan bukti pasar. Apa itu bukti pasar? Seperti struk, seperti itu. Lalu sedangkan untuk penilaian aset tetap yang lain seperti pabrik atau peralatan, penilaian akan menentukan sendiri nilai pasar wajarnya. Oke. Lalu frekuensi pelaksanaan revaluasi sendiri tergantung pada perubahan nilai wajar suatu aset. Jika nilai wajar yang tercatat berbeda secara material dengan nilai wajar revaluasi, maka revaluasi lanjutan perlu dilaksanakan untuk aset tetap yang mempunyai perubahan nilai secara wajar. Aset tetap yang mempunyai perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan sifatnya signifikan, revaluasi dapat dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan untuk beberapa aset lain yang tidak mengalami perubahan secara fluktuatif dan signifikan, revaluasi tidak perlu dilakukan secara setiap tahun. Lalu untuk aset tetap seperti yang saya sebutkan tadi, revaluasi dapat dilakukan setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali. Untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasi dapat dilakukan salah satu cara sebagai berikut. Ini dia, saya akan menyebutkan cara-caranya dalam metode revaluasi. Untuk perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasinya, kita dapat melakukan hal ini. Yang pertama ada menyajikan kembali secara profesional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto dan aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang disusutkan atau depreciate replacement cost. Yang kedua ada dieliminasi terhadap jumlah yang tercatat ini, yaitu bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Nah, metode ini sering digunakan untuk bangunan revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang berupa dilaksanakan secara bersamaan. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari perlakuan revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada aset yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi. Nah, ini kecuali terdapat perlakuan yang berbeda. Perbedaan-perbedaannya bisa saya utarakan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut dikredit ke ekuitas dan pada bagian surplus revaluasi, namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi, sehingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi. Dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi itu jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi. Penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi, namun penurunan akibat revaluasi tersebut langsung didebit
ke dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit. Surplus evaluasi untuk aset tersebut menentukan nilai wajar juga dilakukan pada saat perusahaan telah menentukan adanya aset tetap yang akan dijual, terutama berhubungan dengan penghentian bagian operasi perusahaan. Penyusutan dalam aset tetap merupakan alokasi secara sistematis atas biaya pada saat awal perolehan dan biaya setelah perolehan yang dapat dikapitalisasi. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat dari aset tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah jumlah tercatatnya, baik model biaya maupun model revaluasi, dikurangi dengan nilai residu aset tersebut. Jumlah tercatat tersebut disusutkan dengan pemilihan berbagai metode penyusutan. Oke, maka bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Lutfi Hanifah. Kepada Lutfi Hanifah saya persilahkan. D. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan atau mengeluarkan laporan posisi keuangan liabilitas keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau sudah kadaluarsa. Yang pertama, ada penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian. Liabilitas keuangan baik secara keseluruhan maupun sebagian dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut dengan membayar kreditur, baik menggunakan kas, aset keuangan, barang, atau jasa lainnya. Pelepasan juga terjadi jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utamanya atas liabilitas, baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur. Seperti contoh 12.9 penghentian pengakuan. PT Kirana meminjamkan uang dari bank sebesar 100 juta. Kesulitan uang yang dihadapi perusahaan membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban terkait pinjaman bank tersebut. Perusahaan memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan bank dan berhasil memperoleh kesepakatan pelunasan pinjaman dengan menyerahkan properti milik perusahaan dengan nilai pasar 900 juta untuk melunasi seluruh pinjaman. Nilai tercatat properti tersebut di pembukuan perusahaan sebesar 940 juta. Keuntungan yang diakui perusahaan dari pelunasan sebesar 1 miliar dikurangi nilai wajar properti 900 juta yaitu 100 juta. Perusahaan juga mencatat kerugian dari pelepasan properti sebesar selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat properti yaitu rugi sebesar 40 juta. Utang 1 miliar, kerugian pelepasan properti 40 juta, properti dikurang 940 juta, keuntungan pelunasan utang bank 100 juta. Jika entitas membeli kembali atau melunasi hanya sebagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan nilai tercatat dari liabilitas keuangan relatifnya pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya. Selisih antara nilai yang tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya dengan jumlah yang dibayarkan diakui dalam dilaba rugi. Selanjutnya ada contoh 12.10 penghentian pengakuan sebagai liabilitas keuangan, yaitu PT Medan menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015 dengan nilai sebesar 500 juta. Tingkat bunga 10% dan jangka waktu 5 tahun. Bunga terutang semesteran tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dijual pada nilainya. Perusahaan mengeluarkan biaya penerbitan sebesar 10 juta. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel amortisasi penghentian pengakuan sebagian. Tanggal 1 Januari 2015 nilai tercatatnya 490 juta. Pada tanggal 30 Juni 2015, pembayaran bunganya sebesar 25 juta, beban bunganya 23.761.973, nilai tercatatnya 491.238.027. Pada tanggal 31 Desember 2015, pembayaran bunganya sebesar 25 juta, beban bunganya 23.822.009, nilai tercatatnya 492.416.081. Pada tanggal 31
1 Desember 2016 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 23.933.490, nilai tercatatnya 494.603.393. Pada tanggal 30 Juni 2017 pada tanggal pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 23.985.209, nilai tercatatnya 495.618.184. Pada tanggal 31 Desember 2017 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 24.034.420, nilai tercatatnya 496.583.764. Pada tanggal 30 Juni 2018 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 24.081.245, nilai tercatatnya 497.502.520. Pada tanggal 31 Desember 2015 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 24.125.799, nilai tercatatnya 498.376.721. Dan pada tanggal 30 Juni 2019 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 24.168.192, nilai tercatatnya 499.208.529. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 pembayaran bunganya 25 juta, beban bunganya 24.208.530, nilai tercatatnya 500 juta. Pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli 50% dari obligasi tersebut yang beredar pasar dengan harga 246 juta. Nilai tercatat bagian dari obligasi tersebut pada tanggal penarikan adalah 248.291.882, yaitu 50% dikali 496.583.764, yaitu keuntungan yang timbul dari pelunasan tersebut adalah 294.291.882 dikurangi dengan 246 juta, yang hasilnya adalah 2.291.882. Selanjutnya ada pertukaran dan modifikasi persyaratan utang. Apabila terjadi pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Untuk memenuhi persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi substansial, apabila nilai kini arus kas didiskonto berdasarkan syarat-syarat baru, termasuk tiap fee yang dibayarkan setelah dikurangi fee yang diterima, dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda paling tidak 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan. Contoh modifikasi persyaratan ulang substansial. PT Siprus sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kerugian operasi selama beberapa tahun terakhir. PT Siprus mempunyai utang dari bank independen sebesar 2 miliar dengan tingkat bunga 6% dengan jangka waktu tempo 5 tahun. Tidak terdapat diskonto atau premium terkait uang tersebut. PT Siprus juga mempunyai utang bunga sebesar 120 juta ke bank. Bank independen setuju untuk merestrukturisasi utang PT Siprus untuk membantu perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Modifikasi utang yang disetujui dari restrukturisasi tersebut adalah tingkat bunga diturunkan menjadi 5%, pokok pinjaman dikurangi menjadi 1,8 miliar dan utang bunga yang dihapuskan. Nilai kini utang lama adalah nilai pokok utang awal 2 miliar, utang bunga yang ada 120 juta, totalnya adalah 2 miliar 120 juta. Nilai kini utang berdasarkan modifikasi utang, tingkat bunga awal 6% dan jangka waktunya 5 tahun. Pokok pinjamannya yaitu 1,8 miliar dikali PVIV 6%, yaitu 1,3
1.345.064. Bunga 1,8 miliar dikali 5% dikali PVIV 6% yang totalnya 1.174.177.452. Perbedaan antara nilai kini utang lama dan utang baru ialah 2.120 juta dikurangi 1,724.177.452 yaitu sama dengan 395.822.548 atau 18,67% lebih rendah dibandingkan nilai kini utang lama. Karena perbedaan yang lebih dari 10%, maka restrukturisasi utang tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai penghapusan utang lama dan mengakui utang baru. Nilai utang baru sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014 harus diakui sebesar nilai wajar. Nilai wajar dari utang tersebut dihitung dengan mengacu ke tingkat bunga pasar pada tanggal restrukturisasi. Apabila pada saat restrukturisasi tingkat bunga yang berlaku adalah 10%, maka nilai kini dari utang baru adalah pokok pinjaman 1,8 miliar dikali PVIV 10%, yaitu 1.117.658.382. Bunganya 1,8 miliar dikali 5% dikali PVIV 10%, yaitu 341.170.809. Totalnya 1,458.829.191. Didiskonto dari utang baru berarti sebesar 341.170.809, yaitu 1,8 dikurang 1,458.829.191 dan keuntungan dari restrukturisasi utang sebesar 66.170.809, yaitu 2,120 juta utang lama dikurang 458.829.191 utang baru, yaitu pada tabel keterangan utang bank lama didebitkan 2 miliar, utang bunga debit 120 juta, didiskonto utang bank debit 341.170.809, dikredit utang baru 1,8 miliar dan keuntungan dari restrukturisasi utang 661.170.809. Selanjutnya ada contoh modifikasi persyaratan utang tidak substansial, yaitu PT Vista meminjamkan 2 miliar dari bank bersahabat pada tanggal 1 Januari 2015. Tingkat bunga pinjaman adalah 10% dengan jangka waktu 8 tahun. Perusahaan menanggung biaya terkait pinjaman tersebut sebesar 100 juta. Pada tanggal perusahaan memperoleh pinjaman tersebut, perusahaan mencatat utang sebesar nilai kas bersih yang diterima yaitu 1,9 miliar. Tingkat bunga efektif dari pinjaman tersebut adalah 10,976%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai tanggal 1 Januari 2015 nilai tercatatnya 1,9 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015 pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 284.141.140. Nilai tercatatnya 1,908 juta 441.140. Pada tanggal 31 Desember 2016 pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 209.367.183. Nilai tercatatnya 1,917.808.323. Pada tanggal 31 Desember 2017 pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 210.394.818. Nilai tercatatnya 1,928.203.141. Nilai tanggal 31 Desember 2018 pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya
211.535.190, nilai tercatatnya 1,939.738.332. Pada tanggal 31 Desember 2019, pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 212.800.668, nilai tercatatnya 1,952.539.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 204.204.977, nilai tercatatnya 1,966.734.977. Pada tanggal 31 Desember 2021, pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 215.763.346, nilai tercatatnya 1,982.507.323. Pada tanggal 31 Desember 2022, pembayaran bunganya 200 juta, beban bunganya 217.492.677, nilai tercatatnya 2 miliar. Oleh karena itu, kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan pada tahun 2019, perusahaan mengajukan restrukturisasi utangnya. Bank Bersahabat menyetujui beberapa modifikasi utang yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020, yaitu tingkat bunga diturunkan menjadi 9%, pokok utang berkurang menjadi 1,9 miliar, jatuh tempo diperpanjang menjadi Desember 2016. Terkait restrukturisasi tersebut, perusahaan harus membayar biaya renegosiasi sebesar 25 juta. Pada tanggal restrukturisasi, nilai kini dari utang perusahaan adalah 1,952.539.000. Sedangkan nilai kini dari utang berdasarkan restrukturisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fee-nya 25 juta, pokok pinjamannya 1,9 miliar dikali PVIV 10,976% sama dengan 1,129.052.657. Yang kedua, bunga 1,9 miliar dikali 9% dikali PVIV 10,976% sama dengan 632.446.294. Totalnya 1,7 miliar 1,786.518.951. Selisih nilai kini utang lama dan utang berdasarkan persyaratan baru yaitu 166.020.409, yaitu 8,5% lebih rendah. Karena perbedaan kurang dari 10%, maka modifikasi utang tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pelunasan utang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan. Liabilitas jangka panjang yang dibahas di bab ini adalah liabilitas yang termasuk dalam liabilitas keuangan. PS akan 60 instrumen keuangan. Pengungkapan mengatur dengan rincian persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah: yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika penarikan itu dipenuhi dengan aktiva lain selain aktiva lancar. Jika didanai kembali dikonversi menjadi saham atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, maka harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar dengan catatan penjelasan dalam likuidasinya.
Pengungkapan catatan berisi yang pertama sifat dari kewajiban, yang kedua tanggal jatuh tempo, yang ketiga suku bunga provisi penarikan, yang keempat privilege konversi, yang kelima pembatasan yang dikenakan kreditor, yang keenam aktiva yang digadai sebagai jaminan. Nilai wajar utang jangka panjang harus diungkapkan untuk mengestimasi nilai wajarnya. Tujuan dari pengungkapan ini adalah membantu pemakaian laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu arus kas masa depan. Rasio utang terhadap total aktiva mengukur persentase total aktiva yang disediakan oleh kreditor. Perhitungan rasio utang terhadap total aktiva adalah utang terhadap total aktiva sama dengan total debit dibagi total aset. Semakin tinggi persentase utang terhadap total aktiva, maka semakin tinggi risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Rasio berapa kali bunga dihasilkan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ketika jatuh tempo dengan cara dihitung membagi laba sebelum beban bunga dan penghasilan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Ini adalah bagian terakhir, yaitu F, bagian ke-6, analisis laporan keuangan. Kalian bisa lihat pada slide yang saya tampilkan ya. Ini nggak rumit, cuma ada rumusnya, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Analisis laporan keuangan. Berikut beberapa rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Ini perlu dipahami karena nanti ada soal-soalan seperti ini. Ini dia, kalian bisa lihat debit to equity ratio itu dirumuskan dengan total utang dibagi total ekuitas atau modal. Jadi utang dibagi modal, itu cara mencari debit to equity ratio. Cara keduanya, bukan cara keduanya sih, rumus kedua, ada debit to asset ratio, bedakan ya. Yang satu equity ratio, yang kedua ada asset ratio. Nah, kalau debit to asset ratio, itu cara mencari adalah total utang dibagi dengan total aset. Namanya aja udah aset ratio, debit to asset ratio, jadi asetnya yang dibagi, jadi utang dibagi aset. Oke. Jadi total utang yang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang, itu rasio yang utama lebih besar dibandingkan ekuitas. Nah, maupun aset meningkatkan resiko suatu perusahaan. Jadi rasio keuangan yang terkait dengan utang jangka panjang adalah time interest earned. Rasio ini mengukur sejauh mana laba tersedia untuk menutupi beban bunga yang tercermin perlindungan bagi kreditur, yang mencerminkan perlindungan bagi kreditur. Karena semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi pula perlindungan bagi kreditur terkait pembayaran bunganya. Oke, kita next. Kita dapat suatu soal. Kalian bisa lihat dalam slide ya. Misalnya ini ya, pada 29 Oktober 2018, masih tanggal, jangan bingung. TLKM merilis LK Kuartal 3 2018 mengenai laporan kinerja terbarunya. Dalam laporan keuangan tersebut tertulis total liabilitas TLKM 98.606, sedangkan total modal atau ekuitas berjumlah 106.287. Kita udah dapat di sini liabilitasnya, kita udah dapat 98.606. Dan kita juga udah dapat ekuitasnya, modalnya 106.287. Nah, ini yang ditanya, perhatikan baik-baik yang ditanya, yang poin pertama atau poin kedua.
Jika pembulatan digunakan penyajian laporan keuangan dalam bentuk miliaran rupiah, berapakah nilai debit to equity ratio TLKM pada kuartal 3 2018? Wow, miliaran rupiah. Berarti kita miliaran itu ada berapa nol? 8. Oh, benar 8. Tambah rupiah ada berapa nolnya? Aduh, saya nggak kedengeran. 3. Oh, oke. Jadi 0 yang 8 tambah 3 berapa? Ini harus 11. Aneh. Tadi miliaran berapa? Mana? 9. Itu benar. Miliaran 9, rupiah 3, jadi 9 6 3 12. Jadi nilai ada 12 itu jadi bentuknya dalam triliun. Berarti tadi yang dari 98.606 itu jadi 98 triliun 606. Oke. Jadi ditanyanya berapakah nilai debit to equity ratio pada TLKM kuartal 3 tahun 2018? Bisa nantinya? Bisa dong, gempil banget. Masa kamu nggak tahu sih, ginian aja. Oke, guys. Jadi cara mencarinya itu sesuai slide yang ditampilkan. Kita tinggal tulis rumusnya, yaitu rumus DER, debit to equity ratio. Itu rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, tadi udah dapat liabilitasnya 98.606 dalam bentuk triliun dan 106.287 dalam bentuk triliun. Berarti itu tinggal kita bagi 98.606 dibagi 106.287 triliun, maka yang didapat hasilnya adalah 0,93 atau setara dengan kalau kita presentasikan itu 92,77%. Jadi kalau dari standar rasio hutang yang baik, maka bisa dibilang debit to equity ratio TLKM sebesar 0,3 tergolong tidak aman atau berisiko. Karena kenapa? Karena jumlah utangnya hampir mendekati modalnya. Oke. Paham kan? Oke, yang kedua. Ini saya kasih soal debit to asset ratio. Jadi yang tadi debit to equity ratio udah saya kasih, dan yang kedua ada debit to asset ratio. Oke, soalnya gini. Diketahui berdasarkan laporan keuangan BEKS pada kuartal 2 tahun 2018 tercatat total asetnya sebesar 8.131.262. Berdasarkan ringkasan financial statementnya disebutkan bahwa pembulatan yang digunakan adalah disajikan dalam jumlah jutaan rupiah. Maka angka 8.131.362 yang tertera berarti dibaca 8,1 triliun. Nah, karena pembulatan jutaan tersebut menghilangkan 6 angka di belakangnya, adapun total liabilitasnya yaitu tertulis sebesar 7.409.479 atau 7,4 triliun. Maka yang ditanya itu berapakah nilai besar DAR BEX pada kuartal 2 2018. Tadi udah tahu kan rumus debit to asset ratio, yaitu total liabilitas dibagi total aset. Nah, total liabilitasnya tadi berapa? Total liabilitasnya tadi udah di atas di soal tertulis. Total liabilitasnya itu adalah 7,4 triliun. Dan total asetnya itu adalah 8,1 triliun. Jadi setelah kita bagi 7,4 dibagi 8,1 itu menghasilkan 0,91 atau setara dengan presentasinya 91,12%. Jadi dengan demikian, jika terpatokan dengan rasio modal yang rata-rata bank adalah 10% dari asetnya, maka rasio utang dari bank ini tergolong kurang aman karena utangnya lebih dari 90% dari total aset yang ia miliki.
Itu artinya bila kita sederhanakan pemahamannya, maka total modal yang 10 tadi dimiliki BSKS untuk berpaksi hanya 1, bahkan kurang dari 1 jumlah modalnya untuk bisa menutupi dalam rasa utang-utangnya gitu. Jadi itu dia pembahasan dari saya. Karena saya juga selaku moderator, maka saya juga ingin menyampaikan terima kasih. Inilah pembahasan kami dari kelompok-kelompok, dan terima kasih teman-teman saya, anggota-anggota yang sudah berkontribusi dalam penyampaian yang sangat cukup baik. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Jika tidak ada yang mau bertanya, semoga kalian memahaminya. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah, dan setiap manusia hanya mengerjakan yang terbaik apa yang ia punya dan ia ketahui serta ia miliki. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.